Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau presentasi tugas. Bukan presentasi, lebih tepatnya ceramah soal tugas bahas agama Islam. Pembahasannya tauhid dan ekonomi Islam. Baik. Anggotanya ada Muhammad Imran, Muhammad Fajrian, Taufik Ramadan. Oke. Presentasi kali ini akan dimulai dengan tauhid. Apa itu tauhid? definisi tauhid. Apa dan akan dijelaskan oleh Fazrian. Definisi tauhid. Tauhid adalah keyakinan dan kesaksian bahwa tak ada Tuhan kecuali Allah. Secara bahasa atau pengertian, tauhid adalah ilmu yang membahas masalah tentang Allah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Karena arti kata tauhid adalah mengesahkan. Yang dimaksud mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah zatnya, asmanya dan anfalnya. Jadi ilmu tauhid mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa atau satu. Macam-macam tauhid. 1. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam 3 perkara, yaitu penciptanya, kekuasaannya, dan pengaturannya. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya. Segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. 2. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah yang merupakan konsekuensi dari tauhid rububiyah, yang mendefinisikan mengesahkan Allah dalam beribadah, yaitu menunjukkan segala bentuk ibadah hanya kepadanya dan meninggalkan sesembahan selainnya. Ibadah itu sendiri harus dibangun di atas landasan cinta dan pengagungan kepadanya. 3. Tauhid asma wa sifat. Tauhid ini merupakan bentuk penerapan pengesaan dari makhluk terhadap Allah mengenai nama-namanya dan sifat-sifatnya, yang mana nama-nama dan sifat-sifat ini telah diatributkan olehnya sendiri. Maka janganlah kalian mengadakan penyerupaan bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui. An-Nahl ayat 74. Macam-macam sifat Allah. Sifat subutiyah, setiap sifat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya di dalam Al-Qur'an atau melalui perkataan Rasulullah. Contohnya, sifat al-haya, hidup, al-qudrah, berkuasa, istiwa alal arsy, tinggi dan menetap di atas arsy, nuzul, turun ke langit dunia, al-wajh, mempunyai wajah, al-yadain, mempunyai 2 tangan, dan lain sebagainya. Sifat-sifat ini wajib ditetapkan bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Sifat zatiyah, sifat-sifat yang selalu menyertai zat Allah dan tidak pernah terpisah dari diri Allah. Contohnya, mendengar, melihat, mengetahui, dan sebagainya. Semuanya selalu ada pada Allah, tidak ada berhentinya. Sifat fi'liyah, sifat-sifat yang senantiasa berkaitan dengan kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak, Allah melaksanakannya. Apabila Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak melaksanakannya. Sifat salbiyah, sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai atau sifat yang tidak layak dengan kesempurnaan zatnya. Sifat salbiyah ini ada 5, yaitu kidam, terdahulu, baka, kekal, mukhalafatulil hawadisi, berbeda dengan sesuatu yang baru atau makhluk lainnya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri dan tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Dan wahdaniyat,
tunggal atau esa karena tidak memiliki sekutu. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasanuz Zaman. Macam-macam ekonomi Islam terbagi menjadi 3, yaitu zakat. Zakat adalah merupakan sebuah upaya pengendalian harta masyarakat agar lebih mengalir, tidak menumpuk, menuju aktivitas investasi daripada tujuan pengumpulan dana untuk distribusi. Sistem zakat terbagi menjadi efektif dan tidak efektif. Tidak efektif, zakat terkumpul sebesar 100 juta. Namun kecenderungan masyarakat masih menumpuk harta. Yang efektif, zakat terkumpul sebesar 100 juta. Namun kecenderungan masyarakat adalah investasi, tidak menumpuk harta. 2. Riba. Riba adalah merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan investasi melalui pelarangan adanya pemastian atau meminta tambahan uang dari pinjaman awal baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Macam-macam riba. Yang pertama, riba fadl adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Yang kedua, riba yad adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non ribawi. Namun waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Baik. Selanjutnya akan saya tambahkan soal riba yang ketiga. Ada riba nasi'ah. Adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dan pembayarannya. Jadi ini riba nasi'ah itu mirip kayak kredit. Nilai barangnya itu tetap sesuai, tapi tetap nilai barangnya dalam penjualannya selama 10 bulan misalkan itu menurun, tapi bunganya tetap stabil ataupun bunganya terus meningkat. Kalau misalkan di dunia ekonomi umumnya itu disebut bunga majemuk. Ada lagi namanya riba qard, adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukan pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contoh riba di kehidupan sehari-hari, pemberian utang 100 juta oleh rentenir, namun disertai bunga 20% dalam jangka waktu 6 bulan. Di sini amat sangat clear ya, riba qard itu adalah nilai jual. Misalkan kita meminjamkan uang ke, misalkan saya meminjamkan uang ke Fazrian dengan nilai uang 10.000, sejuta lah, sejuta, nanti saya kasih bunga 20%, berarti 200.000 dalam jangka 6 bulan harus lunas. Berarti yang harus dibayar Fazrian adalah 1.200.000. Tapi biasanya untuk rentenir ini, misalkan dalam 6 bulan belum lunas, itu akan bunganya terus bertambah. Dari 20% bisa naik ke 30%, bisa lagi dikali-kali 50%. Yang ketiga, yang keenam itu ada riba jahiliyah, adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang melebihi pokok pinjaman. Biasanya hal ini terjadi akibat peminjaman tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu atau sesuai perjanjian. Jadi yang tadi saya sebutkan, riba qard ini kalau misalkan dalam jangka waktu 6 bulan belum lunas akan bertambah, itu akan masuknya ke riba jahiliyah. Tapi selama 6 bulan ini sudah lunas pembayarannya, tetap itu bunganya disebut riba qard. Yang selanjutnya ada riba yang ketujuh. Begitu ada 6 ya, riba, macam-macam riba. Yang pertama ada riba fadl, ada riba yad, ada riba nasi'ah, ada riba qard, ada riba jahiliyah. Itu macam-macam riba. Dan yang selanjutnya nih, dalam transaksi dalam ekonomi Islam tuh tidak jauh-jauh dari
judi, karena nilai ekonominya ada nilai judi itu ada nilai ekonominya sendiri. Judi adalah pertaruhan sejumlah uang di mana yang menang mendapatkan uang taruhan itu, atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan di mana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam permainan. Unsur-unsurnya atau modelnya itu seperti apa? Ada yang modelnya permainan sendiri, ada yang perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan, jadi bersifat rekreatif. Namun di sini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh dalam jalannya sebuah permainan atau perlombaan. Contoh mudahnya adalah permainan lomba adu burung dara atau burung merpati. Itu kan lomba tuh. Sebenarnya niatnya bagus, cuman yang dilombakan adalah burung merpatinya. Cuman si pemilik burungnya ini punya nilai taruhannya sendiri. Misalkan si A dan si B adu lomba merpati dengan tambahan uang misalkan 200.000 atau berapapun nilainya, itu bisa dianggap judi. Dan seperti kata Bung Roma, judi adalah haram. Langsung. Untung. Yang unsur-unsur lainnya adalah untung-untungan, adalah untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan pada unsur aplikasi, spekulasi, atau kebetulan. Faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih. Contoh umumnya adalah Dewa Zeus, slot. Itu faktor keberuntungan banget, dan itu tergantung kebaikan bandar. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena itu model permainan yang sebenarnya bisa dimanipulasi oleh si bandar atau pemilik aplikasi yang saat ini. Terus unsurnya ada lagi di taruhan, nominal uang yang dipertaruhkan atau nominal yang dipermainkan. Taruhan sendiri adalah permainan, perlombaan. Ini adalah taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibatnya uang taruhan tersebut ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama dalam menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan. Jadi ada nilai yang dipertaruhkan, itu baru disebut judi. Nilainya ini bukan sekedar uang, tapi bisa jadi harga diri, bisa jadi benda, ataupun pacar. Saya akan merangkum semua presentasi kita yang tadi. Yang kita presentasikan adalah yang dari tauhid, dan tentang faktor yang kedua sebabnya adalah ekonomi Islam. Tauhid sendiri seperti yang tadi dikatakan oleh Ustadz Fazrian, adalah tauhid adalah keyakinan dan kesaksian bahwa tak ada Tuhan kecuali Allah. Secara bahasa juga dibahaskan seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai hambanya menganggap Tuhan itu sebagai maha besar, karena tanpa ada Tuhan kita nggak akan bisa bernafas saat ini, ataupun kita nggak akan bisa presentasi seperti ini. Makanya yang surat ayat yang menarik dalam hal ini adalah di surat Al-Ikhlas. Itu menunjukkan salah satu keesaan Tuhan, ataupun surat-surat yang menunjukkan keesaan Tuhan, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah yang Maha Esa. Sudah jelas Allah adalah yang Maha Esa, di mana kita masih bisa bernafas dan presentasi seperti ini. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah adalah tempat yang kita bergantung, berserahkan diri, hanya tempat kita bercurah rasa ataupun ngadu, curhat. Jadi curhat sekarang tuh bukan di sosial media. Curhat yang pertama adalah harusnya ke Allah. Dia yang kita ngasih kesan nafas ataupun uang buat beli HP buat presentasi ini.
Dia tidak beranak dan dia tidak akan diperanakan. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Besar itu yang bisa menciptakan kita ada bapaknya ataupun dia dari telur, itu nggak mungkin banget. Berarti dia ada bapaknya lagi atau ada penciptaan selanjutnya. Ganjil tuh. Dan dia tidak lam yalid wa lam yulad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Nggak ada yang mungkin sama. Sebenarnya bukan kitanya yang salah menafsirkan Tuhan sebenarnya, tapi akal kita yang nggak nyampe untuk mempelajari ataupun mengenal Tuhan kita. Seperti itu untuk ekonomi tauhid yang harus dipegang teguh oleh umat Islam. Dan ada lagi ekonomi Islam, suatu yang sebab selanjutnya adalah ekonomi Islam, suatu ilmu dalam penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tuh sebenarnya sebagai kita umat Islam sudah diajarin loh bagaimana menjadi umat Islam yang baik dalam berdagang. Karena kita tahu sendiri di Indonesia habaib ataupun para yang membawa Islam tuh ke Indonesia tuh dari mulai berdagang, tapi akan disebarkan lagi oleh Wali Songo. Tapi yang pertama kali mengenal Islam ataupun yang membawa Islam itu para pedagang. Jadi sudah sewajarnya kita mengerti bagaimana harus menjadi pelaku pedagang ataupun pelaku penjualan ekonomi, pelaku ekonomi. Walaupun dalam konteks di sini ada berdagang tuh bukan hanya berdagang soal transaksi jual beli, tapi bisa jadi kita berdagang dalam hal bernegosiasi. Seperti itu untuk definisi sebab ekonomi Islam. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kebaikan dan kesejahteraan itu hanya punya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.